Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya mengenai hakikat pembelajaran IPA di SD. Hakikat pembelajaran IPA di SD yaitu kualitas sumber daya manusia sangat terkait dengan kualitas pendidikan ilmu pengetahuan alam IPA. Pendidikan IPA adalah salah satu aspek pendidikan yang menggunakan IPA sebagai alat mencapai tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan IPA. Belajar IPA merupakan cara ideal untuk memperoleh kompetensi, keterampilan-keterampilan, memelihara sikap-sikap, dan mengembangkan penguasaan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Adapun rumusan masalah yang saya akan jelaskan yaitu satu, yaitu pengertian hakikat pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana hakikat pembelajaran IPA sebagai konsep produk, proses, dan sikap ilmiah. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hakikat pembelajaran IPA. Dan yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran IPA dari segi konsep, produk, proses, dan sikap ilmiah. Nah, sebelum saya melanjutkan ke isi dari apa yang mengenai tentang hakikat pembelajaran IPA, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Jabal Rahmat dari PGSD 4B. Baik, mari kita memasuki isi dari apa sih hakikat pembelajaran IPA itu sendiri. IPA merupakan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah ciri khusus IPA dalam buku The Nature of Natural Science of Way for Looking World. Dari pernyataan di atas, IPA dipandang sebagai suatu cara atau metode untuk mengamati suatu, dalam hal ini adalah dunia. Cara pandang IPA bersifat analitis, melihat sesuatu secara lengkap dan cermat. Selanjutnya, Furness mendefinisikan IPA adalah pengetahuan manusia yang luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan hipotesa. Definisi IPA yang paling sederhana adalah apa yang dilakukan oleh para ahli IPA. Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa IPA pada hakikatnya meliputi IPA produk, IPA proses, dan IPA sikap ilmiah yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 2. Hakikat pembelajaran IPA dari segi konsep, produk, proses, dan sikap ilmiah. Dalam hal ini, IPA sejatinya merupakan proses penemuan pengetahuan dan sikap ilmiah, sehingga bukan hanya kumpulan pengetahuan yang merupakan produk dari kegiatan ilmiah, Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan alam adalah kumpulan pengetahuan berupa teori-teori yang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan telah diuji kebenarannya melalui proses metode ilmiah dari pengamatan, studi, dan pengalaman disertai sikap ilmiah di dalamnya. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 4 komponen antara lain. Yang pertama yaitu hakikat IPA sebagai konsep. Konsep atau komprehensial adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Yang kedua, konsep hakikat IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dan bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta berbagai fenomena di dalamnya. Selanjutnya itu yang ketiga, hakikat IPA sebagai proses. Proses adalah urutan atau langkah-langkah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil pengumpulan data melalui metode ilmiah. Contoh,
pengamatan tentang tumbuhan kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Tahapan dalam proses penelitian adalah yang pertama yaitu observasi. Observasi atau pengamatan suatu objek berdasarkan ciri-cirinya dengan menggunakan beberapa indera. Yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan objek pengamatan berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat yang dimiliki. Yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan observasi. Dan yang ketiga, prediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang dapat pada data yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan tentang kenyataan-kenyataan yang terdapat di alam melalui proses pemikiran. Dan selanjutnya yaitu mengendalikan variabel, mengatur variabel sedemikian rupa sehingga perbedaan pada akhir eksperimen adalah benar-benar karena pengaruh variabel yang diteliti. Selanjutnya itu merencanakan dan melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir menetapkan format tabulasi data. Selanjutnya itu IPA sebagai sikap ilmiah. Harlem dalam Herson menyebutkan sebagai individu yang berkecimpung dalam ilmu alamiah, maka sikap baru peserta didik yang akan terbentuk adalah sikap ilmiah. Hal ini memberi penekanan bahwa ilmu pengetahuan alam bukan hanya kumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi pengetahuan alam bukan hanya kumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif penemuan menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya. Nah, di sini saya akan membacakan setidaknya ada 8 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada siswa, yaitu yang pertama sikap peduli lingkungan, yang kedua sikap ingin tahu, dan yang ketiga sikap terbuka, dan yang keempat sikap berpikir kritis, dan yang kelima sikap tekun, dan yang keenam sikap teliti, dan yang ketujuh sikap tanggung jawab, dan yang terakhir sikap jujur. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan, dan untuk sebagai kesimpulan yaitu ilmu pengetahuan alam adalah kumpulan pengetahuan berupa teori-teori mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan telah diuji kebenarannya melalui proses metode ilmiah dan pengamatan, studi, dan pengalaman disertai sikap ilmiah di dalamnya. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 4 komponen, yaitu IPA sebagai konsep, IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang bukan hanya kumpulan pengetahuan dan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif menemukan menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya. Jadi mungkin itu yang sempat saya bawakan, atau yang sempat saya jelaskan mengenai hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Jika sekiranya ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena segala kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.